Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumil. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah senantiasa meringankan kepada lisan ini untuk senantiasa tilawah Al-Quran. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa mentafakuri ayat-ayat Allah yang Allah turunkan melalui para nabi dan rasul. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula kepada kerabatnya, para keluarganya, para sahabat, para tabiin wa tabiun tabiinnya, dan semoga syafaat itu terlimpah pula kepada kita yang senantiasa berikhtiar kemampuan kita menjauhi segala larangannya dan mentaati segala perintahnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pagi ini insya Allah akan disampaikan materi tentang kaidah nakal riwayat Imam Waras dan praktek tilawah surat duha. Ya. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita bertemu di bulan Ramadan menjadi ahlul Quran, insya Allah. Namun sebelumnya kita akan sapa dulu nih guru-guru kita yang sudah hadir. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sehat? Sudah di swab kemarin? Sudah, alhamdulillah. Sudah negatif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jantannya ada mal paspor kan pada ibu. Iya, ya. Bunda apa ya pagi ini nih wacananya? Ya. Silakan Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Agus, Ustadz Mu, juga Kang Rustam yang selalu konsisten istiqomah di dalam kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan kata Pak Mu tadi, semoga kita menjadi ahlul Quran semuanya. Amin ya robbal alamin. Saya hanya sedikit saja. Paket Ramadan itu yang pertama adalah tilawatul Quran, karena Ramadan itu turunnya Al-Quran, Sahrul Quran, dan kita harus bersahabat dengan Al-Quran. Paket yang lainnya, yang pertama di bulan Ramadan itu saum, yang kedua sahur, sahur itu biarpun seteguk minum itu adalah berkah. Yang ketiga takjil, menyegerakan kalau begitu datang waktunya berpuasa. Kemudian yang keempat adalah tarweh atau qiyamul lail yang sekarang sudah mulai latihan di bulan Sa'ban ini dengan qiyamul lailnya. Kemudian yang pasti ada tilawah Al-Quran. Yang berikutnya adalah sedekah. Dan sesudah sedekah kita berdoa, insya Allah lagi puasa, bersedekah, doanya ijabah. Dan yang ketujuh adalah istikaf. Kemudian ditutup terakhir dengan zakatul fitrah. Mudah-mudahan kita diberi umur yang sehat, bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, supaya kita mendapatkan Ramadan ini teristimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Terima kasih Bunda sudah menyampaikan amaliyah di bulan Ramadan. Semoga kita mampu dan istiqomah. Assalamualaikum Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Hari ini harus praktek surat duha ya. Ya, karena sebentar lagi kan memang menjelang duha ya. Baik Ustaz, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mu dan Bu Haji Upet. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita akan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat saya hormati, guru kita, orang tua kita, Bunda Ampet, kemudian yang sangat saya hormati juga Pak Haji Rustam, Pak Haji Mo, Kang Dea, dan seluruh jamaah kajian subuh online Khalifah Tur. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biasanya memang saya pakai headset, sekarang pakai headphone, sekarang enggak, maka mohon izin kalau ada kekurangan dalam penyampaian informasi ataupun nanti suaranya tidak sejelas seperti biasanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Ampet, Masya Allah, itu sangat sesuai dengan kaidah dalam ilmu hadis, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menuturkan qad ja'akum syahrun syahru Ramadan syahrun mubarakun iftarada alaikum siyamuhu, kalimat qad ja'akum di Rasulullah SAW hadir, datang kalimat itu adalah pada tahun kedua Hijriah, di mana Rasulullah SAW tidak pernah memuji bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Berarti sebenarnya Ramadan itu sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul juga, nama Ramadan itu sudah ada. Bahkan di tahun pertama kenabian Rasulullah itu tidak pernah memuji bulan Ramadan. Tapi kenapa di tahun kedua Rasulullah memuji Ramadan? Ada apa gitu kan? Seperti Bapak Ibu kalau dipuji oleh suaminya ujug-ujug, setiap hari juga ibu teh tidak pernah dipuji ya oleh suaminya. Tapi pada hari itu ibu teh dipanggil mama meni cantik, mama meni gelis, mama meni bagir, mama meni wangi. Pasti bapak ibu teh akan ibu-ibu teh akan merasa ini ada apa sih papa teh? Kok tiba-tiba memuji saya? Nah, kan kayak gitu. Maka itu pun yang dirasakan oleh para sahabat pada saat Rasulullah tiba-tiba memuji. Ternyata kalimat lanjutannya adalah iftaradallahu alaikum siyamuhu. Allah telah mewajibkan kepada kalian semua, wahai umat muslimin, kata Nabi, siyamuhu, siamnya, saumnya Ramadan. Dan saum Ramadan itu ternyata istimewa ya Pak Haji. Istimewa, sangat luar biasa. Ramadan, maka Bunda Empet, insya Allah, saya berdoa dan juga saya berharap dengan apa yang tadi dikatakan. Ada kalimat. Tadi saya Bunda Empet memperhatikan kalimatnya, walaupun sedikit, tapi itu sangat dalam sekali. Sudah banyak orang yang latihan Qiyamul Lail di bulan Sya'ban karena ingin menghadapi Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Masya Allah. Itu luar biasa. Itulah orang yang mempersiapkan dirinya untuk karena Ramadan itu istimewa. Ramadan istimewa, maka persiapannya pun istimewa. Ramadan luar biasa, maka persiapannya pun luar biasa. Maka izin Pak Hajimu kita sedikit tanya jawab dulu. Kan yang utama itu adalah bulan saum ya Pak Hajimu ya. Kalau Pak Hajimu mau melakukan perlombaan, lombanya itu katakanlah Olimpiade Matematika, apakah latihan Pak Hajimu itu belajar bahasa Arab atau belajar matematika? Matematika, Ustaz. Matematika. Pak Hajimu mau memanah, latihannya latihan memanah atau latihan sepak bola? Mana? Latihan memanah. Pak Hajimu masuk Ramadan, di sana ada saum. Latihannya latihan saum atau memperbanyak botram? Saum, Ustaz. Harusnya maka tadi yang ingin saya lanjutkan dari pembahasan Bunda Empet. Bunda Empet itu sudah melatih dirinya Qiyamul Lail di bulan Sya'ban. Rasulullah melatih saum, memperbanyak saum di bulan Sya'ban untuk masuk ke bulan Ramadan. Nah, kita mah jauh berbeda dari kebiasaan Rasulullah. Kalau orang mau ngalobakeun botram. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seharusnya ya di awal Sya'ban itu
sudah mulai memperbanyak saum-saum sunnah. Gitu. Oke. Kenapa Ustaz menjadi istimewa? Ya salah satunya kalau saum itu adalah ibadah yang bisa dimix ya Pak Hajimu. Bisa dimix itu artinya adalah bisa dilakukan dengan pekerjaan yang lain. Saum bisa sambil kerja, saum bisa sambil belajar, saum bisa sambil masak gitu. Kan kalau sholat tidak bisa sholat sambil kerja, tidak bisa sholat sambil belajar, tidak bisa sholat sambil baca buku, tidak bisa sholat sambil masak kan gitu. Tidak bisa juga kan sholat sambil tidur. Kalau saum kan bisa sambil tidur. Sholat bisa nggak Pak Hajimu? Apakah sholat bisa sambil tidur? Sholat bisa nggak sambil tidur Pak Hajimu? Bisa kalau sambil tidur. Wah, gimana caranya kalau sambil tidur Pak Haji? Tidur sambil sholat. Nggak bisa, masa sholat sambil tidur. Bisa juga sholat sambil berbaring. Beda tidur dan berbaring. Kalau yang berbaring pasti tidur, belum tentu. Ada juga yang berbaring, hanya rebahan saja. Kalau tidur, pasti sambil berbaring. Tidak. Saya banyak melihat pada waktu Jumat, Bapak-bapak tidur sambil duduk kan gitu. Jadi intinya tidur itu ya bisa keadaan yang berbeda. Nah, salat mah nggak bisa sambil tidur. Tapi saum, nah kata ini ya, saum itu bisa sambil kerja, saum itu bisa sambil ngasuh anak, saum itu bisa sambil belajar, saum itu bisa sambil tidur. Maka tidurnya orang saum adalah apa Bapak Ibu? Halo? Jadi tidurnya orang saum adalah hajimu? Ibadah, Ustaz. Ibadah. Ibadah. Bukan sambil ibadah. Mana ibadah? Sare. Sambil ibadah. Ya kan tadi rumusnya gini. Saum bisa sambil kerja. Maka orang kerja sambil saum. Mundur deh. Kan lihat kalimatnya teh. Saum bisa sambil memasak. Maka orang memasak bisa sambil saum. Saum bisa sambil mengasuh anak. Mengasuh anak bisa sambil saum gitu. Kemudian saum bisa sambil tidur. Orang tidur pada saat saum sambil ibadah. Gitu. Kan ibadah ya. Nanti hitungan ibadahnya maka dulu mah ya sahabat itu semangat masuk Ramadan depan kita tanggal 1 telah lulus gitu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi melanjutkan dari Bunda Empet bagaimana kita keistiqomahan bersama Al-Quran di malam hari ini, di malam hari ini. Di subuh hari ini kita akan lanjutkan di surah Ad-Duha. Izin saya menyampaikan dulu ini. Nah, ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan apa? Terkait dengan kenapa Al-Quran itu datang secara berangsur-angsur. Di Quran jawabannya itu adalah supaya hati kita itu semakin kokoh dan kuat. Karena hati kita itu memang sering berubah-ubah, ya. Karena alkohol itu sering berubah-ubah. Langsung saja, Ibu, ya Ibu, pagi gimana? Suaranya agak sedikit ini ya, ngerebek gitu. Kalau ini gimana? Lebih dari sini aja. Coba dilepasin dari mic-nya dari tangan, Ustaz. Coba. Coba. Kalau ini gimana Pak Haji? Masih ada ya? Coba dilanjut dulu, Ustaz. Gak apa-apa. Lepas aja Pak Haji. Iya, coba dilanjut dulu. Oke, siap. Ya, nah ini dia surat Al-Duha, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Ad-Duha ini ada 11 ayat dan masuk ke surah yang turun di Mekah. Ini ada asbab. Sudah jelas Pak Jimu? Masih agak sedikit bergelombang sih, tapi lebih baik dari yang tadi. Lebih baik dari yang tadi ya. Oke. Ya, kita lanjutkan nih. Mohon maaf ya.
Biasanya yang itu pakai alat Pak Haji sekarang ada bermasalah, maka mohon maaf eh, apa agak terganggu ya. Biasanya lancar-lancar saja. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi Wadduha ini salah satu surat yang Allah turunkan sebagai memberi motivasi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kajiannya nanti ya. Kajiannya nanti mungkin ada kalimat unik Pak Hajimu di ayat yang ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu seharusnya dalam kaidah bahasa Arab kalimat wa ma qala itu harusnya ada kaf di akhir. Jadi wa ma qala ka harusnya itu. Karena di depannya ma wadda'aka tuh ada ka di ujungnya. Rabbuka ada ka juga. Wa ma qala ka harusnya gitu. Tapi ini kafnya nggak ada. Kemana ini kafnya ya? Nah itu nanti ada pembahasan khusus kajian. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Duha ada beberapa kesalahan. Nah, yang akan kita baca nanti ada kaidah nakal dari riwayat Warosh. Nah, tapi saya baca dulu kesalahan umum saat membaca surah Al-Duha. Yang pertama, surah Al-Duha itu huruf bo berubah menjadi da. Wadduha, da itu salah, harusnya bon ya. Yang benar contohnya seperti ini insya Allah ya. Wadduha, wadduha. Nah itu huruf bo. Makhraj bo itu adanya adalah di samping lidah, di pinggir lidah, baik bagian kiri ataupun bagian kanan. Oke, itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, wal-laili idza saja, wal-laili, maka selalu ada yang membaca wal-laili, dibaca harusnya dibaca i. Maka yang membaca wal-laili dikoreksi, ya. Yang benar insya Allah contohnya adalah wal-laili idza saja. Nah, itu dia. Wal-laili. Huruf lin itu tidak dibaca tapi dibaca adalah i. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah mawada'aka rabbuka wa ma qala itu relatif lancar pada saat ayat ketiga ini. Yang ketiga ya, pada lafaz di ayat ke-5. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Banyak membaca yu'tika ika. Itu dengan hamzah dan juga ta. Yu'tika. Harusnya yu'tika. Huruf ain dan juga bo. Jadi yang keliru membaca wala saufa yu'tika, itu keliru ya. Maka yang benar insyaallah contohnya berikut wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, insyaallah contohnya seperti itu ya. Baik. Nah itu dia. Jadi ini kesalahan-kesalahan umum saat membaca surah Al-Duha. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah nakal dalam Imam Warosh itu adalah memindahkan harokat alif pada lam sukun. Memindahkan harokat hamzah atau alif hamzah ya pada harokat lam sukun atau sukun yang sebelumnya. Contoh, kalau dalam ayat yang keempat kita biasanya baca seperti ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah itu kan contoh pada saat kita membaca alif lam komariah. Maka dibaca jelas lamnya. Walal akhiratu. Nah seperti itu bacanya. Nah kalau nakal itu dipindah Pak Haji. Dipindah
harokat hamzah itu kepada lam. Jadi waros itu cara bacanya seperti ini. Contohnya insya Allah. Walala siratu. Jadi panjang. Walala siratu. Nah, rohnya tidak dibaca roh, tapi dibaca ra. Walala siratu khairun kaminalu ule. Jadi bukan minal u, tapi minalu. Minalu. Nah, itu disebutnya nakal. Ya, itu disebutnya nakal. Apakah nakal di riwayat Imam Hafiz yang kita pelajari? Nah, banyak yang menyebutkan pada lafaz salismul kusuk ba'dal iman. Itu adalah nakal. Tapi setelah diperiksa ternyata itu bukan kaidah nakal. Nah, kesimpulannya insya Allah ya, jadi hafaz itu tidak ada nakal. Tapi bila Imam Warash itu banyak nakalnya. Oke, saya akan coba praktek. Nanti bisa Bapak Ibu ikuti di rumahnya masing-masing ya. Di surah Ad-Duha dengan riwayat hafaz terlebih dahulu. Riwayat yang sudah biasa kita baca. Baik, kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Dibaca ha karena ini adalah riwayat Imam Hafiz ya. Wadduha. Hurufnya bo bukan da, bukan wadduha, tapi waddu, huruf bo. Oke. Kita ulang lagi. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Kalimat dhallan itu kita panjangkan 6 harokat. Kaidah yang kita sebut sebagai mad lazim. Maka dia mesti 6 harokat. Oke. Kita sambung di ayat ke-8, ayat berikutnya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar. Tuh, lihat perbedaan dalam tulisan. Fa-nya ini di bawah titiknya, kalau qaf itu 1. Bahkan lafaz di ayat ke-5 surah wala saufa tanpa titik. Oke, kita sambung. Wa amasa ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini dia cara pembacaan Imam Hafiz ya. Baik. Kita akan contohkan di cara pembacaan Imam Warash. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Nah, dia diimalahkan. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal
muflih. ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah ini jadi ayat 9 itu tidak terpengaruh ya. Jangan mentang-mentang di sebelumnya itu dibaca pada saat ayat 9 jangan kita baca fa'ammal yatima fala taqhir. Tidak ya. Tidak fala taqhir tapi fala taqhar. Itu normal saja dibaca fathah. Wa amma sa'ila fala tanhar. Itu pun dibaca normal dibaca fathah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits itu dibaca sukun ya. Fahaddits apa namanya? Kaidah berwaqaf. Setiap huruf akhir disukun. Nah, kalau misalkan kita lihat di mushaf riwayat Abu Amr Ad-Dani, mushaf standar Indonesia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah boleh melihat ayat 11 itu ta-nya itu sukun. Nah, kalau di ayat ini ta-nya itu dengan fathah. Bagaimana cara pembahasannya ataupun apa perbedaannya? Insya Allah mungkin nanti kita akan kupas ya. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Siapa yang mau mencoba untuk membaca di surah Ad-Duha? Masya Allah, Ibu Yuniarti, Ibu yang langsung raise hand ya. Iya, Ustaz. Baik, silakan Ibu Yuniarti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ibu Yuniarti sebentar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Ibu Yuniarti boleh yang lain membaca ya. 3 orang lah saya batasi 3 orang. Jadi ini Ibu Yuniarti, setelah Ibu Yuniarti boleh 2 orang lagi. Oke, silakan Ibu, mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wa'adaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolang fahada wa wajadaka dolang fahada wa wajadaka dolang fahadis wa wajadaka ila fa'aghna. Coba.
wa wajadaka ailan fa'agna. Wa ammal yatiman fala takhar. Wa ammas sa'ila fala takhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma coba. Wa amma yatiman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yuniarti. Sama-sama, Tadi saya menghitung kurang lebih kesalahannya 24 ya. Gitu. Banyak sedikit Bu Yuniarti? Banyak. 24 sedikit daripada 100 ya. Gitu. Sedikit Bu. Ibu ya sedikit gitu. Oke. Nah, yang mana saja 24? Mungkin tidak 24 itu kita bahas sekarang. Nampaknya saran dari saya langsung saja ya, sarannya adalah tidak tergesa-gesa. Jadi saat membaca itu tidak tergesa-gesa. Jadi, suara jelas, Bu? Ya jelas, Ustaz. Jelas ya. Tidak tergesa-gesa. Santai saja, tenang saja, jangan membaca tergesa-gesa, terburu-buru. Maka dampaknya adalah tadi, karena tergesa-gesa akhirnya banyak huruf-huruf yang terlewat. Nah, itu dia ya. Baik Bu Yuniarti. Iya, Pak Ustaz. Oke, Assalamualaikum. Ya, jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada lagi yang mau mencoba? Silakan Bapak Ibu, jangan takut salah ya. Karena pada saat Bapak Ibu nanti salah membacanya akan saya nilai dengan penilaian yang tadi ya. Salahnya dihitung. Oke, ada yang mau mencoba? Ya. Kalau tidak ada, nanti saya sambung pembahasan sedikit lagi. Ada Ustadz, ada yang mau coba Ustadz? Ada ya. Pak Taufik Firdaus, silakan Pak Taufik. Assalamualaikum Pak Taufik. Bisa di-unmute dulu Pak. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah. Apa kabarnya Pak? Oke. Langsung dimulai saja ya Ustadz. Baik, silakan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dollan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, baik. Terima Ustaz. Ya, Pak Sani. Pak, suara dari saya. Suara saya dengar gitu.
Tadi ada putus-putus, mohon maaf. Biasanya saya tadi sampaikan menggunakan alat, tapi ternyata sekarang ada kendala ya di alatnya. Oke, ada 5 yang harus kita perbaiki, Pak Taufik. Yang pertama huruf bo, bukan wadduha, tapi wadduha. Kedua, pada lafaz ha itu tidak terlalu panjang, 2 harokat saja. Wadduha, dia diayun. Wadduha, nah, jadi tidak wadduha, itu kepanjangan. 2 harokat saja cukup. Ya, kedua, yang ketiga, walal akhiratu, walal akhi, tidak dilepas, tidak walal akhi. Tadi dibaca dilepas, walal akhiratu. Nah, itu akan berdampak pada yang huruf kho kedua di lafaz khairun, itu dilepas juga karena terpengaruh sama huruf kho di lafaz walal akhiratu. Itu ada efek ya ke depannya. Jadi kalau kita baca walal akhiratu, maka depannya itu khairun, maka itu yang ketiga. Yang keempat ada tadi Ustaz, punten. Suaranya putus-putus, barangkali bisa dicoba pakai headset lagi, Ustaz. Masih putus-putus, Ustaz. Coba dulu, Ustaz. Oke, sebentar, saya coba dulu nih. Masih, Ustaz. Mungkin kendalanya, tapi dicoba dulu aja, Ustaz. Nggak apa-apa. Ya, ya. Nah, ini lebih jelas, Ustaz. Sama ya, gitu. Udah sama Allah sudah di sana. Ya, kurang lebih rutin ya. Ya, udahlah, nggak apa-apa. Yortika, nanti yang keempat yortika, dan yang kelima tadi pada lafaz wawajadaka bolan, panjangnya udah 6 harokat. Gimana cara menyebutkan 6 harokat? Ya, ikuti nanti kajian tahsin bersama Tahsin Khalifah Tur. Ada teknik cara menghitung 6 harokat tanpa gerakan tangan. Ya. Oke, itu dia Pak Taufik Firdaus. Barakallah, semoga senantiasa memberkahi Pak Taufik bersama keluarga. Amin Syukran, ya Ustaz. Allah ya Rabbal alamin. Baik, yang ketiga yang Ibu Yati insya Allah selalu hadir dan selalu ikut baca media. Bu Meti bisa di-unmute dulu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Sadaqallahul azim. Masya Allah, Koreksinya. alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Ibu Haji boleh coba hurufnya huruf Bentar. bo. 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 Bobiru. Kalau Bo. alhamdulillah itu kan kayak ya kata seperti ini. Bobiru ber bubon bonibodna minal mu'minina bonibon. Kan artinya kayak gitu. Bo. Ya. Bo. Maka tadi ada sedikit bo yang hampir mirip dengan da. Ya. Nah, selebihnya wajib itu sudah bagus sekali. Iramanya juga baik, iramanya juga masuk ke kurdi ya. Masya Allah itu sudah menggunakan irama. Itu saja, satu saja. Kasih, Pak Ustadz. Terima Selebihnya kasih. sudah bagus. Ya, hatur nuhun. Ini gigi saya sebelah kiri agak ompong, jadi bo-nya itu susah sempurna. Sangat sulit mengucapkan bo, bo ke pinggir. Bo gitu ya. Nah, kalau itu wilayahnya adalah Daburo. Daburo itu ya tidak apa-apa. Hanya saya kan nggak tahu ya, Bu Haji giginya ompong. Ompong dikit sebelah. Ini objektif, maksudnya ya kedengarannya ini masih ada yang kurang ternyata ya. Bukan masalah hurufnya Ustaz, tapi masalah giginya. Huruf fa kalau nggak ada gigi depan kan nggak bisa Bu Haji. Huruf fa kalau ada gigi seri nggak bisa nggak bisa ya. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz. Memang saya merasa kurang sempurna bo-nya gitu. Iya. Hatur Tapi nuhun selebihnya sudah bagus. Ya, hatur nuhun koreksinya. Huruf lamnya sudah bagus, huruf kofnya sudah bagus. Oke. Ya, hatur nuhun. Alhamdulillah. Barakallah. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya rasa ini cukup sekian di pembahasan pada kesempatan ini, dan alhamdulillah Bapak Ibu dengan di kajian subuh ini semoga ini menjadi bagian semangat kita untuk tetap terus mengikuti kajian bersama guru-guru kita, wabil khusus dengan tadi ya Bunda Empet. Setiap kajian beliau menyampaikan tausiahnya kepada kita, dan kita doakan semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, itu saja saya sahkan kembali kepada Kang Dea. Terima kasih. Baik, alhamdulillah Ustadz. Mohon izin karena Pak Mu ada kendala, jadi saya take over dulu. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih jazakallah atas kajian yang diberikan. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita dalam membaca Al-Quran ya Ustadz ya. Nanti kita akan perlancar lagi di kajian-kajian berikutnya. Bapak dan Ibu jamaah kajian subuh, mohon izin sebelum ditutup, ingin saya untuk memberikan sedikit beberapa info yang akan kami sampaikan. Insya Allah kajian subuh series 2 ini akan berakhir di tanggal 31 Maret 2022. Namun jangan khawatir, di bulan suci Ramadan kita ada kajian spesial ya Ustadz ya. Kajian Ramadan setiap hari, Senin sampai Jumat di Ibadah Asar dan Sabtu Minggu di Ibadah 2 selama bulan suci Ramadan. Inilah pemateri-pemateri Ustadz Internal Harifah. Insya Allah di Ibadah Asar dari pukul 15.30 sampai 16.30. Nanti juga Ustadz Agus ya, ada kajian khusus di bulan Ramadan Ustadz terkait dengan qiraah Al-Quran kembali. Kemudian ini adalah jadwal untuk pemateri tamu di Sabtu dan Minggu setiap Ibadah Duha pukul 10 hingga pukul 11.30. Ramadan spesial offer for umroh. Ini alhamdulillah kita memiliki beberapa program di Umroh Lailatul Qadar di tanggal 19 April 2022 dengan program 17 hari. Silakan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mendaftar umroh dan melaksanakan ibadah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan bisa menghubungi nomor rekan-rekan Khalifah yang sudah saya share di kolom chat. Insya Allah juga ada umroh Syawal nih. Alhamdulillah Ustadz tanggal 6 kita sudah full seat ya. Tanggal 6 alhamdulillah sudah full seat sebanyak 44 orang.
Namun jangan khawatir, kita juga masih membuka di tanggal 7, tanggal 10, 14, 18, 21, 24, dan terakhir 28. Silakan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mendaftar, bisa menghubungi nomor-nomor yang sudah saya tuliskan di kolom chat. Jangan tunda niat ibadah Anda selagi masa tunggu berangkat haji semakin lama. Seperti kita tahu, Jawa Barat ini sudah 21 tahun, Ustadz, Jawa Tengah sudah 30 tahun. Anda cukup bayar dengan DP 5.000 per pax. Sekarang juga Anda dan keluarga bisa dengan mudah berangkat haji lebih cepat. Insya Allah program Haji Plus di Kalifatur kurang lebih sekitar 7 tahun untuk masa tunggunya. Ingin langsung berangkat, Anda bisa, Bapak dan Ibu sekalian bisa langsung mendaftar untuk program Haji Furoda tanpa antrian, tanpa repot untuk menunggu. Dan insya Allah kami juga menyediakan stok untuk Ramadan, ini kurma azwa dan kurma sukari dengan harga Rp200.000 untuk azwa dan kemasan 1 kg, dan sukari dengan harga Rp250.000 per box dengan berat 3 kg. Bisa menghubungi Pak Mu dan menghubungi saya, kontaknya juga sudah saya share di kolom chat. Insya Allah besok kita akan kajian subuh bersama Ustadz Dedi, rutin di setiap hari Jumat dengan tema cara indah mensyukuri anugerah. Baik, barangkali hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Ustadz. Tafadhol, silakan mungkin penutup Ustadz doa bersama untuk mengawali hari ini. Mangga Ustadz. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali untuk subuh ini ataupun pagi hari ini dalam rangka mengawali aktivitas rutinitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa wasi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz Agus, hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Dea. Sama-sama Bu Meti. Bapak dan Ibu sekalian, jazakallahu khair atas kehadirannya. Semoga kajian subuh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pahala kita dalam mengawali hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir menjadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.